Kalau bagi saya sih, biar ijazah palsu, biar enggak, kan ya yang penting kinerjanya. Saya rasa Pak Jokowi selama ini amanah, benar-benar kerja keras, nggak peduli lah dikatakan ini itu, dia tetap fokus kerja. Pak Prabowo itu tekadnya kuat, dia nggak menyerah walaupun sudah gagal beberapa kali. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tanya ya ke wong desa, tukang bangunan, tukang apa gitu. Wis pokoknya tukang pol. Ya ini mengenai posisi survei presidenan kuwi lho. Sing jerene Pak Ganjar medhuk iku perkara jerene rekayasa survei apa pancen piye? Apa pancen memang wayahe medhuk? Nah, kita tanyakan ya ke Pak Tukang ini ya. Nah, ya apa iki Pak Tukang iki? Survene iki abal-abal ngapusi apa tenanan iki? Jawaben. Iki kaya-kaya ya ngapusi lek. Ngapusi jere survene. Survei ngapusi tenan apa anu iki? Tapi rapati jelas lho ngarai, Pak. Iki kok mlebu YouTube lho. Tenanan iki. Pak Ganjar medhuk iki jerene survene ngapusi iki sito iki. Iki pendukungnya Pak Ganjar ilang ngono iki. Pendukungnya Pak Ganjar Pranowo. Ya ora apa-apa, bebas wong dukung ae ya. Ya terus iki sing wojo iki. Iki piye iki surveinya iki? Menurut gimana ini? Ya. Komentarnya penurunan survei elektabilitas Pak Ganjar ini asli apa memang ada perubahan besar ini ya, dalam mendukung calon presiden 3 itu tadi ya? Kalau menurut saya di desa-desa itu tetap stabil lah, pendukungnya itu tetap stabil ya. Cuman kalau di medsos memang seperti itu, gak karu-karuan. Kalau menurut saya sepertinya masih stabil, nggak begitu berpengaruh lah dari berita-berita yang diekspos begitu gencarnya, begitu gencarnya, yang ya kebanyakan juga hoax juga sih yang menjelek-menjelekan Pak Ganjar juga, atau menjelekan yang lain itu saya kurang suka. Kalau memang bersaing ya tunjukkan persaingan dengan sehat lah, ya. Kemampuannya, terus visi misinya yang bagaimana, yang sekiranya itu bisa diwujudkan, yang sekiranya benar-benar amanah, bukan sekedar janji-janji gombal. Bagus ini ya, orang-orang yang selama ini ya menjelek-jelekan Pak Jokowi ya dengan segala kekurangan kelebihan ya. Dan sekarang juga ada yang menginginkan Pak Jokowi diturunkan atau lengser, itu gimana menurut sampean itu? Kalau menurut saya ya memang dari berbagai pihak itu banyak banget yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi, terutama sejak dimunculkannya RUU perampasan aset koruptor. Ya kalau koruptor dimiskinkan memang ya amat ditakuti sama koruptor, nggak bisa bergerak lagi. Jadinya saya rasa sepertinya banyak yang berkecimpung di situ untuk bagaimana caranya agar Pak Jokowi bisa lengser. Seperti isu ijazah palsu atau ya banyak lah, seperti membuat dinasti atau apa itu, menurut saya memang banyak lah yang digembar-gemborkan di media untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Bagi saya sih, biar ijazah palsu, biar enggak, kan ya yang penting kinerjanya. Saya rasa Pak Jokowi selama ini amanah, benar-benar kerja keras, nggak peduli lah dikatakan ini itu, dia tetap fokus kerja. Nah, ini Sobat Ceko dan masyarakat Indonesia ya. Kebetulan itu tukangnya juga intelek ini. Jadi bahasanya ini ada undang-undang perampasan aset yang memang gaungnya itu belum seberapa karena belum digolkan ini ya, masih
Masih belum apa sudah ini? Belum sampai sekarang. Sudah berapa lama sampai sekarang juga nggak anu. Lah, Secara logika kalau Pak Jokowi menggaungkan supaya untuk cepat mengesahkan peraturan itu, berarti Pak Jokowi sendiri kan berani seandainya diselidik kekayaannya bagaimana, otomatis Pak Jokowi sudah siap bahwa memang dirinya termasuk orang yang bersih dari korupsi kalau menurut saya. ya. Dengan keberaniannya itu. Setidaknya Pak Jokowi selama ini banyak sekali pembangunan juga hilirisasi itu sangat sangat berguna menurut saya. Terus Bisa kembali Freeport. kembali ini Pak Agus. Ya, Ada 3 calon yang kemarin itu kan punya jargon ya. Ya. Satunya perubahan, satunya melanjutkan, Ya. satunya malang kada ya. Mungkin agak sama lah. ya. Kalau melihat yang melanjutkan itu ada di Prabowo Gibran, terus kira-kira sampean itu dengan kondisi sekarang ya, dengan situasi politik sekarang, bagaimana komentar Anda? Sepertinya kan Anda tadi sudah melihat bahwa Pak Jokowi itu memang banyak orang-orang yang tidak suka ya, dalam betul, arti banyak yang ingin menjatuhkan ya. Nah ini pandangan dari sampean gimana ini untuk Prabowo Gibran nih? Pak Prabowo menurut saya bagus orangnya, tegas. Tapi ya gimana ya, sudah beberapa kali menyalonkan tapi kan gagal terus. Ya, dari situ mungkin dia punya kelemahan-kelemahan yang saya sendiri nggak tahu. Nah, ya, kalau Gibrannya bagus juga, tapi sayang usia masih terlalu muda. Nah, itu masih butuh bimbingan, butuh pengalaman lah, ibaratnya maju di medan tempur. Kalau kurang pengalaman kan beda banget dengan yang benar-benar sudah ahli di lapangan. Nah ini kembali ke Pak Prabowo. Prabowo kemarin kalah 3 kali selama mungkin 15 tahun ya. Tapi bukan berarti kan dia kalahnya kan jelek ya. Berarti kalau orang kan gini. Kalau dia tidak tahu 1-2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun kan bisa menambah kekurangan ya. Otomatis dia banyak belajar, otomatis orang yang bodoh pun kalau belajar dia bisa pintar. Apalagi orang pintar bisa belajar lagi tambah pintar kan gitu. Hebatnya Pak Prabowo itu tekadnya kuat, dia nggak menyerah walaupun sudah gagal beberapa kali, dia masih tetap itu Pak Prabowo. Sedangkan Gibran katanya masih muda katanya masih muda. Terus ngomong-ngomong masalah muda, kayak ibaratnya wong Jawa ngandani wong sing duwe anak-anak iki luwih angel ketimbang ngandani sing anak-anak. Padha karo masalah orang muda belajar lebih cepat daripada orang yang tua. Lah terus apa jaminan misal kalau yang jadi wapresnya orang tua itu pasti berhasil kalau dia nanti jadi wakil presiden? Belum tentu juga karena memang ada benarnya kalau anak muda itu kalau dikasih saran atau nasihat yang lebih tua, dia bisa mendengarkan. Tapi kalau orang tua dikasih saran oleh yang muda, itu sulit. Nah, walaupun sarannya atau yang dibawa yang itu tadi bagus, tapi kalau orang tua yang dikasih tahu itu sulit karena merasa dia lebih berpengalaman, lebih pintar. Lebih pintar. Itu. Intinya gimana intinya ini? Kalau untuk Pilpres ini masalah pilihan kita bebas memilih ya. Betul. Lah bebas milih terus harapan di desa ya, seperti di kota ini di gunung ini Mas Bro ya. Teman-teman kita di gunung ini anak ini bapak kandang, bapak tukang sama ini. Kalau harapan untuk ke depan ya. Kalau harapan saya itu sederhananya sebagai orang desa, nggak perulah janji yang muluk-muluk. Misalkan gaji sekian ataukah untuk ekonomi sekian atau sekian, itu nggak perlulah janji yang muluk-muluk, karena bagaimanapun juga presidennya siapapun kita tetap cari nafkah sendiri kan itu. Yang saya harapkan itu cuman sederhana saja, supaya lebih memperhatikan ke peternakan, pertanian, intinya yang di desa-desa itulah lebih diperhatikan, karena pangan itu amat sangat penting. Kalau di desa itu kesulitan, apalagi di kota kan gitu nah itu refleksinya gitu ya. Nah jadinya kalau di desa itu sudah berlebih pangan, pasti di kota di kota kan bisa nah itu. Saya suka sekali itu
waktu dulu ada seperti di zaman Pak Harto lah, biarpun Pak Harto itu banyak kekurangannya ya, tapi ada kelebihannya itu di bidang pertanian. Dia ada lumbung padi. Ya. Nah, itu saya suka banget itu. Nah, terus Nah, sekarang kan ada lumbung pangan sekarang. ya, tapi sepertinya kan nggak berjalan, Ya kan nggak berjalan. belum masa ujuk-ujuk harus berjalan kan butuh tahun. Pak Harto Ya. itu 30 tahun. lama, itu lama. Ya, itu. Kan harus dihitung 30 tahun lama. Saya harapkan itu. Itu Jadi, untuk di desa itu diutamakan untuk lumbung pangan itu bisa Harus tersedia lah tersedia. itu. Terus untuk apa? Dipermudah untuk pupuk. Untuk perawatan dan segalanya tentang pertanian dan peternakan itulah dipermudah nantinya biar kita punya lumbung pangan itu. Oke. Keinginan saya cuma itu, sederhana saja. Jadi Sobat Ceko dan kawan-kawan di seluruh Indonesia Raya ya, kawan-kawan di mana saja, di desa, di kota, itulah ya yang harapan orang desa supaya nanti siapapun yang terpilih, calon presiden siapapun yang terpilih, semoga juga memahami ya untuk masalah ketahanan pangan yang dari dulu itu harus ada, karena bagaimanapun juga kalau di desa itu sumber pangan ya, pangannya itu banyak tersedia, otomatis di kota pun akan tersedia dengan mudah. Begitu kira-kira ya untuk perbandingannya. Jangan lupa untuk sedekah like, comment, share, and subscribe untuk pembangunan channel ini. Wassalamualaikum Semangat Indonesia warahmatullahi maju. wabarakatuh. Semangat Indonesia maju.